saya akan membahas tentang DBS CSN, clustering, dan implementasinya. Oke, DBS CSN adalah algoritma clustering yang bekerja dengan cara mencari area di dalam ruang data yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan memisahkannya dari area yang memiliki kepadatan rendah. Tidak seperti algoritma K-means yang mengharuskan kita menentukan jumlah kelompok di awal, atau aglomeratif clustering yang membangun hierarki dari bawah ke atas. DBS CSN secara otomatis menentukan jumlah cluster berdasarkan struktur analisis data. Algoritma ini sangat populer digunakan dalam analisis data geospasial, deteksi anomali, dan pemrosesan citra karena ketangguhannya terhadap data yang kotor atau noise. DBS CSN singkatan dari Density Based Spatial Clustering of Application with Noise adalah algoritma pembelajaran mesin kategori unsupervised learning yang digunakan untuk pengelompokan data atau clustering berdasarkan tingkat kepadatan titik data dalam suatu ruang spasial. Berbeda dengan algoritma berbasis jarak konvensional seperti K-means yang membagi data ke dalam bentuk bulat atau sferis, DBS CSN mendefinisikan sebuah cluster sebagai area yang memiliki kerapatan titik data yang tinggi yang dipisahkan oleh area dengan kerapatan titik data yang rendah. Karakteristik paling menonjol dari DBS CSN adalah kemampuannya untuk menemukan cluster dengan bentuk yang tidak beraturan serta kemampuannya yang sangat efektif dalam menangani data pencilan atau gangguan. Karakteristik DBS CSN ini ada ciri utamanya: tidak memerlukan jumlah cluster di awal, mampu mendeteksi noise, dapat menemukan bentuk cluster yang tidak beraturan, cocok untuk data spasial dan distribusi kompleks. Ini ilustrasinya. Parameter localization, gambar tersebut menggambarkan cara kerja algoritma DBS CSN dalam mengelompokkan data berdasarkan tingkat kepadatan. Pada bagian kiri terlihat sekumpulan titik-titik data yang masih tersebar dan belum memiliki cluster. Selanjutnya pada bagian tengah, DBS CSN mulai bekerja dengan menggunakan parameter epsilon sebagai radius pencarian dan min PTS 3 sebagai jumlah minimum titik untuk membentuk suatu cluster. Titik yang memiliki jumlah tetangga minimal sesuai min PTS dalam radius epsilon disebut core point, yang menjadi pusat pembentukan cluster. Titik yang berada di sekitar core point tetapi tidak memenuhi jumlah minimum disebut border point yang warna hijau. Namun tetap menjadi bagian dari cluster karena berada dalam jangkauan core point. Sementara itu, titik yang tidak memiliki cukup tetangga dalam radius epsilon dikategorikan sebagai outlier atau noise. Di bagian kanan, hasil akhir menunjukkan terbentuknya dua cluster utama, cluster 1 dan cluster 2. Serta beberapa titik yang tetap dianggap noise, dan juga menegaskan bahwa DBS CSN mampu mengelompokkan data berdasarkan kepadatan, menemukan bentuk cluster yang tidak beraturan, serta secara efektif mengidentifikasi data pencilan. Ini ada beberapa keunggulan dan beberapa kekurangan. Keunggulan DBS CSN: tidak perlu menentukan jumlah cluster, mampu mendeteksi noise, dapat menemukan cluster dengan bentuk tidak beraturan, lebih robust terhadap noise dibanding K-means. Kekurangannya sensitif terhadap pemilihan parameter epsilon dan min PTS, kurang efektif untuk data dengan kepadatan yang bervariasi, sulit digunakan pada data berdimensi tinggi, performa turun pada dataset besar. Terus ada parameter utama, ada epsilon. Epsilon itu adalah jarak batas untuk menentukan apakah dua titik dianggap dekat atau bertetangga.
Jadi kalau jarak 2 detik lebih kecil atau sama dengan nilai fps, maka keduanya dianggap penipuan. Biasanya nilai epsilon ditentukan dengan nilai grafik k distance untuk mencari titik perubahan. Ada min BTS atau minimum points. Jumlah minimum titik data yang harus ditentukan dalam radius epsilon agar sebuah titik dapat dianggap sebagai pusat dari sebuah kelompok. Aturan umum yang berlaku adalah menetapkan minimum point lebih besar sama dengan D plus 1 atau 2 dikali D, di mana D adalah jumlah dimensi dalam dataset. Terus ada klasifikasi titik dalam kepadatan. Dalam proses pembentukan kelompok, DBCSN mengklasifikasikan setiap titik data ke dalam titik peran berbeda. Ada titik inti, core point, adalah titik yang memiliki setidaknya 9 minimal titik lain dan dalam jarak tertentu. Ada border point, titik yang berada dalam jarak epsilon dari titik inti tetap tidak memiliki tetangga. Terus ada noise point, titik yang bukan titik inti maupun titik batas. Titik ini tidak cukup dekat dengan klaster manapun untuk dimasukkan. Titik ini akan dianggap sebagai gangguan dan tidak dimasukkan ke dalam kelompok manapun. Mekanisme kerja algoritma DBCSN. Yang pertama dengan parameter titik epsilon, jarak maksimum antara dua titik yang keduanya dianggap bertengah. Terus pilih minimal point, jumlah minimum titik yang diperlukan untuk membentuk wilayah padat. Terus pilih titik awal, algoritma dimulai dengan titik yang belum pernah dikunjungi sebelumnya dalam dataset. Terus menghitung jarak dari titik awal ke titik lain menggunakan rumus Euclidean distance. Terus kita cari titik tetangga, titik yang memiliki jarak kurang lebih sama dengan epsilon dari titik awal dianggap sebagai tetangga. Terus tentukan jenis titik, core atau bukan. Tanda titik tersebut sebagai sudah dikunjungi. Jika jumlah tetangganya lebih dari minimal point maka disebut core point. Kalau kurang minimal point tetapi masih berada dekat dengan core point maka disebut border point. Jika tidak memiliki tetangga sama sekali disebut noise. Terus bentuk klaster berdasarkan kepadatan, gabung semua titik yang sedang berhubung ke dalam klaster yang sama. Terus ada penanganan kebisingan. Seperti yang tidak termasuk dalam klaster manapun tetap diklasifikasikan sebagai noise. Terus ulangi proses untuk semua titik. Ini ada contoh seri kasusnya. Parameternya ada epsilon, kemudian meningkat ulangannya seperti itu jaraknya. Ini dari titik A. Bentuk klaster. Kita bisa implementasikan di Google Colab. Kesimpulan, DBCSN merupakan algoritma clustering berbasis kepadatan yang mampu mengelompokkan data tanpa perlu menentukan jumlah klaster. Di awal, algoritma ini bekerja dengan memanfaatkan parameter epsilon dan minimal point untuk mengidentifikasi core point, border point, dan noise. Keunggulan kemampuannya dalam menemukan bentuk klaster yang tidak beraturan serta mendeteksi outlier secara efektif. Namun, performanya sangat bergantung pada pemilihan parameter yang kurang optimal untuk data dengan kepadatan yang bervariasi atau berdimensi tinggi secara keseluruhan. DBCSN merupakan metode yang kuat dan fleksibel untuk analisis data yang kompleks, terutama dalam kasus yang mengandung banyak noise. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.